Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang terapi bekam dasar. Di sini ada 16 slide, yaitu sejarah bekam di Indonesia, definisi bekam, prinsip kerja bekam, jenis-jenis bekam, terus penjelasan tentang bekam basah, bekam kering, bekam luncur, bekam api, manfaat bekam, kontraindikasi bekam. Baiklah, kita akan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di slide pertama itu dijelaskan tentang sejarah bekam. Definisi bekam, prinsip kerja bekam, jenis-jenis bekam, manfaat bekam. Slide selanjutnya adalah sejarah bekam. Sejarah bekam dimulai dari kerajaan Sumeria, kemudian terus berkembang sampai Babilonia, Mesir, Sabah, dan Persia. Pengobatan bekam ini dibahas dalam Ebers Papyrus, textbook kedokteran tertua yang terdapat di Mesir kuno dan ditulis sekitar 1550 sebelum Masehi. Pada zaman Cina kuno, pengobatan ini disebut perawatan tanduk. Herbalis Gihong pada tahun 281 hingga 341 Masehi dalam bukunya A Handbook of Prescription for Emergencies menggunakan tanduk hewan untuk menghisap bisul yang disebut teknik Giova. Sejarah bekam sendiri di Indonesia, metode ini dulu banyak dipraktekkan oleh kiai dan santri yang mempelajarinya dari kitab kuning dengan teknik yang sangat sederhana, yakni menggunakan api dari kain, kapas, kertas yang dibakar, kemudian ditutup secepatnya dengan gelas atau botol bekas. Bahasa Jawanya cantuk, bahasa Sumbawanya tangki, batangki, bahasa Melayunya adalah bekam. Definisi bekam sendiri, bekam adalah terapi yang bertujuan membersihkan tubuh dari darah yang mengandung toksin dengan penyayatan tipis atau tusukan-tusukan kecil pada permukaan kulit. Bekam juga sering disebut sebagai terapi yang berfungsi untuk mengeluarkan darah kotor. Sedangkan definisi bekam sendiri dalam kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, definisi bekam adalah pengeluaran darah dari permukaan kulit perifer. Definisi bekam menurut istilah adalah pengeluaran darah dari kulit dengan jalan penghisapan. Diawali dengan penghisapan pada kulit di area tubuh tertentu. Bagian permukaan ringan pada kulit bagian luar. Selanjutnya, penghisapan kembali hingga darah keluar. Prinsip kerja bekam. Pada daerah bekam yang dilukai akan menjadi vasodilatasi pembuluh darah, khususnya pada kapiler, arteriole, dan venule, yang kemudian menjalar ke seluruh pembuluh darah
sehingga terjadi mikrosirkulasi, peredaran darah menjadi lancar. Yang kedua adalah vasodilatasi dan mikrosirkulasi ini membuat kerja jantung menjadi lebih ringan dan kerja jantung menjadi lebih optimal. Pembekaman pada titik-titik bekam menimbulkan mikrotrauma atau perlukaan sehingga muncul reaksi peradangan. Kemudian neutrofil dan monosit keluar dari kapiler dan venula ke interstisial. Yang keempat, stimulasi sayatan dalam proses bekam menyebabkan munculnya zat nitrit oksida. Zat ini berperan meningkatkan sirkulasi darah dari pankreas dan berpengaruh mengendalikan kadar insulin, baik pada kondisi hipoinsulin DM tipe 1 maupun pada kondisi hiperinsulin DM tipe 2. Yang kelima, kuatnya isapan dalam proses pembekaman berperan mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme usus visceral metabolis dari sirkulasi vena portal di hati, sehingga akan meningkatkan proses metabolisme di hati, sehingga mengurangi kadar gula dalam darah. Jenis-jenis bekam ada 4, yaitu bekam basah, bekam kering, bekam luncur, bekam api. Bekam basah adalah tindakan pengkopan dilanjutkan dengan tindakan perlukaan serta mengeluarkan darah dari bawah kulit. Bekam kering adalah tindakan pengkopan tanpa diikuti dengan tindakan perlukaan dan pengeluaran darah dari bawah kulit. Tindakan pengkopan maksimal berlangsung selama 10-15 menit. Bekam luncur adalah tindakan pemasangan alat kop yang digerakkan meluncur vertikal dan horizontal. Bekam api adalah tindakan pemasangan alat kop yang terbuat dari kaca menggunakan api, menimbulkan suasana hampa udara dalam alat tersebut agar bisa melekat pada kulit. Manfaat bekam menurut British Chopping Society tahun 2017, yang pertama adalah menghilangkan pegal-pegal karena masuk angin. Yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh. Yang ketiga, mengurangi kaku leher, kaku pundak karena angin. Membuang darah kotor dari dalam tubuh melalui permukaan kulit. Yang kelima, mengurangi sakit kepala, migrain, leher kaku, dan mencegah stroke. Yang keenam, merangsang pembentukan sel darah merah, meningkatkan zat sisa endapan, menghilangkan zat sisa endapan pada sumbatan pembuluh darah kecil. Yang kedelapan, rematik. Yang kesembilan, kesuburan dan gangguan yang berhubungan dengan ginekologi. Yang kesepuluh, mengurangi gangguan tekanan darah yang tidak normal. Sedangkan kontraindikasi dalam bekam yaitu penderita stroke akut yang masih dalam masa kritis 14 hari. Yang kedua, klien yang menderita hipotensi dan fisiknya sangat lemah. Yang ketiga, klien yang menderita hipertensi kronis. Yang keempat, infeksi kulit merata. Yang kelima, penderita dehidrasi. Yang keenam, orang yang sedang kekenyangan atau kelaparan. Yang ketujuh, penderita anemia. Yang kedelapan, penderita hepatitis yang kondisi fisiknya sangat lemah. Yang kesembilan, penderita gagal ginjal. Yang kesepuluh, wanita sedang haid. Yang kesebelas, penderita
sedang mengalami vertigo. Yang ke-12, orang yang mengalami ketakutan atau depresi hingga kondisinya tenang. Yang ke-13, klien dengan gangguan kelainan darah atau hemofili, talasemia, dan kanker darah. Setelah berbekam dilarang mandi minimal selama 3 jam. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat belajar.